Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi di dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Kujawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi antara apologet Kristen dengan Muslim berhubungan dengan manusia yang disebut binatang dalam kitab Kejadian. Siapakah mereka? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga dapat pencerahan ya. Baru dapat 10. Sebentar dulu, jangan berbicara sejarah. Kita berbicara isinya dulu. Boleh nggak? Kok dia maksa sejarahnya aja salah, apalagi isinya. Orang-orang itu menghina Billy Yahudi. Tunggu dulu, Prof. Tunggu, Prof. Semua tunggu. Ini kayak masak Indomie aja sih Pak Yusuf. Kenapa Taman Eden ada di bumi? Karena memang diceritakan di bumi di sebelah timur dan ada sungai. Sungai Gihon, Pihon, Tigris, Efrat. Sungai-sungai itu masih ada sampai sekarang. Abang Islam atau Kristen, Bang? Kalau saya bukan Islam, juga bukan Kristen. Prof? KTP-nya. Alamat. Kalau KTP Islam. Ya udah. Nggak usah malu gitu dong, Pak. Santai aja, careless. Ini dengan Prof ya? Bukan. Prof siapa ini? Profesi. Oh, profesi. Silakan, Pak, pertanyaannya. Pertanyaannya, mau tanya tentang Nephilim. Hah? Nephilim, raksasa pada kitab Tanakh. Sudah pernah baca belum? Udah, Kejadian 6 ayat 4. Nephilim. Ya, coba dijelaskan ke saya. Apakah mereka bagian daripada penciptaan? Iya dong. Mereka bagian dari penciptaan, tapi mereka bukanlah manusia seperti kita. Dari mana? Coba baca dalam Pengkhotbah 7 ayat 7 ayat 5 kalau nggak salah. Ya. Pengkhotbah 3 ayat 18. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Jadi, kenapa di sini disebutkan binatang, anak-anak manusia? Apabila kita tidak hidup bersama-sama dengan Allah, tidak mengandalkan Allah, tidak memiliki roh Allah, kita ini sama saja makhluk hidup yang sama seperti binatang. Nah, di Kejadian 6 ayat 4 itu, ternyata di luar Taman Eden ada makhluk-makhluk yang disebut dengan raksasa. Ya. Karena 3 ayat berapa tadi Pak Prof? 3 ayat 18. Oh, oke. Kejadian 6 ayat 4 itu ada raksasa kan. Nah, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Nah, orang-orang ini dikatakan mereka adalah keturunan dari raksasa. Ya. Pernah tahu nggak kalau di dalam sejarah ada orang-orang yang tulang-tulangnya kita temukan di zaman purbakala yang kepalanya besar, gigantisme. Matanya merah nggak Pak Prof? Kepalanya besar, matanya merah, kalau telapak kasar. Loh, kok ketawa? Iya, kalau matanya merah itu kayak setan ya, iblis. Bukan ya. Pak. Mabok kali ya? Pak, jangan ngetawain Nabi dong, jangan, nggak boleh Pak. Bukan, ini kan berbicara soal katanya manusia raksasa. Ya lanjut Prof, saya kepingin dengar Prof. Tadi ada yang marah-marah di bawah minta dinaikin, udah saya request. Nama lu nggak ada dari tadi, kok marah-marah, nggak ada namamu, si sulung ini. Apa? Nah, lanjut terus, Pak Prof. Ya, orang-orang itulah yang sebetulnya kalau kita lihat apakah itu adalah manusia yang sama dengan kita? Nggak ada dalam penjelasan para bapak gereja, para rasul bahwa zaman dulu Adam itu raksasa, nggak ada. Tapi orang-orang ini yang ada di luar Taman Eden dan mereka masuk dalam kategori binatang. Ya, mereka bukan bagian dari manusia yang sempurna seperti kita. Boleh Jadi kita saya salah sebentar, Pak Prof? Silakan. Boleh. Nah, ini menarik ya, kalau saya dengar penjelasan. Saya juga pernah membaca bahwa di dalam kitab Kejadian ya, Beresit ya, itu kitab yang paling awal ya. Enggak, Beresit itu baru ada abad 10, Pak. Baru dapat 10. Sebentar dulu, jangan berbicara sejarah. Kita berbicara isinya dulu. Boleh nggak?
Kok dia maksa? Sejarahnya aja salah, apalagi isinya. Silakan ya. Jangan begitulah Mbak Agatha. Kita kan diskusi. Ya. Nah, di sana tertulis bahwa Tuhan itu menciptakan manusia itu pada saat pertama kali, yaitu Adam. Nah, pertanyaannya, kapan itu Tuhan menciptakan itu yang manusia-manusia yang di luar Taman Eden itu? Kapan? Ya, itu tadi saya bilang binatang. Binatang itu diciptakan sebelum manusia. Hari keempat ya Pak Prof? Iya. Hari kelima. Sebelum penciptaan manusia itulah di situ. Jadi yang saya mau jelaskan gini Pak. Orang Kristen, baik orang Yahudi pada zaman itu, kita nggak berbicara Yahudi yang sekarang ya, yang jambang, keriting, megang gitar, bukan. Tapi kita berbicara tentang orang Yahudi pada zaman itu, orang Israel. Tunggu Prof. Orang-orang itu. Oh, menghina Billy Yahudi. Tunggu dulu Prof. Semua tunggu. Ini kayak masak Indomie aja sih Pak Yusen. Mas. Ini tolong ya bilang Yahudinya jangan gitu dong, berjambang megang gitar. Saya nggak ngomong Billy ya. Ada orang Yahudi juga itu, gitarisnya Guns N' Roses tuh namanya Saul Hudson alias Axl, itu orang Yahudi. Kirain Keriting Billy megang gitar Yahudi. juga, jangan salah. Ya, itu orang Yahudi. Axl Roses. Nah, jadi kapan itu orang Yahudi ada? aduh Pak, Yang dipotong Mau dijawab yang mana sih, Pak? Dim kau ini mau dijawab yang mana? Pak Usar dari tadi motong terus. Jadi, di dalam pandangan orang Israel, orang Kristen, Adam itu tidak diciptakan di surga, tapi di Taman Eden. Taman Eden ada di mana? Ada di bumi. Kenapa Taman Eden ada di bumi? Karena memang diceritakan di bumi di sebelah timur dan ada sungai. Sungai Gihon, Pihon, Tigris, Efrat. Sungai-sungai itu masih ada sampai sekarang. Ya, daerahnya sekitar daerah Babilonia atau Irak. Irak ya, bukan Iran ya. Nah, orang-orang itu, manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu ada di Taman Eden. Oke? Karena manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga manusia diusir agar tidak makan buah kekekalan. Kalau manusia makan buah kekekalan dan dia jatuh ke dalam dosa, maka dia beresiko akan kekal dalam dosa. Dia dikeluarkan. Tapi pada saat manusia dikeluarkan, bagaimana dengan nasib binatang-binatang dan lain-lain yang ada di Taman Eden? Mereka juga otomatis keluar karena tuannya keluar. Manusia itu diciptakan sebagai mahkota dari segala ciptaan. Kita tuh berkuasa atas dunia ini, atas bumi ini. Otomatis binatang-binatang itu keluar. Dan dari binatang-binatang itu ada yang menyerupai manusia. Menyerupai ya, tapi bukan manusia. Itulah yang disebut sebagai raksasa. Nah, sekarang saya tanya kepada teman-teman semua. Ada ajaran agama di dunia ini satu-satunya yang mengajarkan bahwa Adamnya tidak lahir di dunia. Tidak lahir di bumi. Bukan di Taman Eden. Ya, nggak usah dijawab. Tanya kepada hati kalian masing-masing, oke? Dan yang kedua, Adam yang tidak lahir di bumi itu adalah seorang raksasa tingginya 30 meter, betul nggak? Ya, raksasa tingginya 30 meter. Adam yang asli itu tidak 30 meter, itu sama seperti kita. Jadi, ada perbedaan. Adamnya orang Kristen adalah Adam yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi Adamnya agama pagan itu, Adamnya adalah raksasa yang di Kejadian 6 ayat 4 ini. Masuk kategori hewan. Makanya kalau Adamnya masuk kategori hewan, perbuatan anak cucu Adam yang kategori hewan adalah seperti hewan. Menggauli hewan. Jadi dari jenisnya ya Pak Prof ya? Iya. Hewan. Lo ketawa lagi dia. Dia dari tadi ngihina nabinya loh, kurang ajar loh. Enggak lah Mbak Agatha ini menuduh aja kok. Gini, jadi maksud saya gini, penjelasan dari Prof ini belum masuk di akal saya, akal sehat saya. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak apa-apa, Pak. Ya, gini, kita kan konteks ya, kita berbicara berdasarkan teks yang ada. Ya, artinya saya juga kan sudah baca kitab Kejadian. Iya, Bapak tahu hari keberapa binatang diciptakan? Saya nggak hafal. Tapi tahu hari keberapa binatang diciptakan? Sebentar, saya nggak hafal. Ya, jadi Saya pertanyaan Bapak, Nephilim itu hari keberapa diciptakan? Sama dengan binatang. Itu dijawab tadi. Raksasa-raksasa itu kenapa? Karena mereka tidak memiliki akal budi, tidak memiliki moral. Hanya binatang yang tidak punya moral. Jadi kalau ada manusia tidak bermoral, yang nikahin bocil, yang nikahin tantenya, yang nikahin bini orang, nah itu binatang. Ada E-nya, binatang. Binatang.
Bisa nggak kita fokus dulu? Tolong yang di bawah jangan di-spill ya. Nabi nomor punggung. Jangan kita. Bisa nggak kita fokus dulu? Ini fokus kok. Pertanyaanmu sudah kejawab. Jadi walau kamu katakan penjelasan Pak Prof tidak masuk logikamu, lebih nggak logika lagi singa bersin keluar kucing. Ya sebentar. Lebih nggak logika lagi paus manggul bumi. Lebih nggak logika lagi bumi ini rata. Nah, itu lebih nggak logika lagi itu. Gitu. Lebih nggak logika lagi Nabi yang ngangkat pendeta Buhairo. Apa agamanya nggak tahu. Nah itu. Gimana Pak? Lebih nggak logika lagi Nabi tapi mukanya asam. Ya Pak Prof. Nabi kurang asam itu berarti. Iya kurang asam. Jadi memang nggak logis ya. Masa saya aja ya secara logika ya ketemu orang buta mau nyebrang Pak, ayo silakan saya iniin. Kalau buta loh, ini malah apa itu? Lebih nggak logika lagi Tuhannya pun nggak tahu. Mat, barangkali dia mau menyucikan diri, Mat. Nggak baik kayak gitu. Nah itu paling nggak logis itu adalah Tuhan barangkali. Katakan Pak. Hari ke-6 ya tadi. Hari ke-6 itu diciptakan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Ya kelakuannya liar tuh. Hari ke-6. Silakan Pak Ustaz. Kejadian 1 ayat 24. Ya, boleh saya ngobrol nggak? Ini kalau saya cuma satu arah berarti kan bukan diskusi namanya. Loh ini dua arah loh dari tadi. Silakan. Mbak Agatha, boleh sebentar saya bicara? Boleh, silakan. Nah, kita harus menghargai juga lawan bicara. Ya, jadi setidaknya cara menghargai orang adalah kamu bernarasi dulu, baru menilai narasi orang tidak logis. Kamu belum memaparkan apa narasimu, karena kamu tadi udah menskakmat Pak Prof dengan mengatakan jawaban Pak Prof nggak logis, sementara dia belum punya narasi kan, argumentasi dia apa Pak Prof? Belum ada. Hanya membantah. Ini yang tidak boleh dalam diskusi. Kau paparkan narasimu, orang lain memaparkan narasi dia. Setelah dua-duanya memaparkan narasinya, baru ambil kesimpulan. Kamu menyimpulkan sebelum kamu bernarasi. Tahu ya? Aturan dalam diskusi, silakan. Itu yang saya nggak suka, menyimpulkan. Lanjut, narasikan narasimu. Di mana saya menyimpulkan? Saya belum juga berbicara. Mulut kau tadi lupa dengan mengatakan apa yang dikatakan Pak Prof. Nggak logis. Pak Prof tadi masih ingat dia ngomong gitu? Ingat. Saya itu sangat mengingat loh orangnya. Makanya saya bilang dari awal statement kamu pun saya ingat sampai detik ini. Jadi jangan seperti itu bro. Saya nggak suka orang yang seperti ini. Banyak sekali yang bertanya di room saya ini. Dia belum memaparkan apa argumentasinya, tetapi dia sudah menjudgment narasi orang. Sebelum membandingkan, kita nggak boleh ambil kesimpulan. Itu hukum dalam diskusi. Jangan kira saya tidak tahu rule dalam diskusi. Minimal Jumatan dulu lah Pak. Silakan Pak User. Ya, ingat ya. Ya, kembali ke Prof, ini saya mau nanya nih. Tadi kan Prof sudah jelaskan bahwa manusia raksasa itu adalah binatang. Nah, di dalam pemikiran saya yang logis ya, kalau Tuhan menciptakan manusia pertama adalah Adam, sedangkan raksasa itu juga diciptakan, kapan itu diciptakan? Kalau seandainya katakan mereka berbeda tempatnya diciptakan, apakah ada dalil yang tertulis di sana? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hubungan antara raksasa dengan manusia waktu pada saat itu? Nah, pada saat kejadiannya pada zaman Adam dan Hawa dan keturunannya Kain dan Habel. Silakan Pak Prof. Iya, tadi pertanyaannya bagus Pak. Tadi sudah saya jawab, diciptakan pada hari ke-6. Bapak baca di Kejadian 1 ayat 24. Nah, yang dimaksud raksasa itu adalah kelompok makhluk hidup yang mirip dengan manusia. Pada zaman itu dikatakan dalam Kejadian 6 ayat 4. Bapak kan tadi nanya itu. Disebutkan bahwa pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya.
ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Jadi ada percampuran antara manusia dengan raksasa-raksasa itu. Dan akhirnya orang-orang itu kemana? Orang-orang ini punah di zaman Nuh. Makanya dia baca di ayat 9. Ceritanya tentang siapa? Tentang Nuh. Dan mati semuanya. Setelah mati semuanya, maka kita saat ini makhluk hidup yang ada sekarang semua ini adalah keturunan Nuh. Ya, antara 3 suku itu, suku Sem, Ham atau Yafet. Gitu. Itu, Pak. Paham. Itu saya paham. Saya sudah baca juga. Nah, ini yang masih belum masuk ke dalam akal sehat saya itu tentang manusia yang di luar itu Taman Eden ya. Itu tidak pernah dijelaskan secara. Tadi kan saya udah bilang. Udah dijawab loh itu. Saat bosnya keluar, manusia itu adalah mahkota dari segala ciptaan. Manusia diperintahkan untuk penuhilah dan kuasailah bumi. Maka pada saat manusia sudah bisa mati, termasuk juga yang dia kuasain itu menjadi fana. Dan semua juga keluar dari taman itu. Termasuk monyet. Saya mau bilang monyet juga, kasihan juga sih ya. Ya anggaplah yang tadi Nephilim itu adalah monyet besar atau Bigfoot yang disebut Adam tadi. Adam oleh sebagian kelompok agama lain. Nah, monyet ini yang diciptakan di hari ke-6 ini ikutan juga keluar. Adam Hawa keluar, mereka juga keluar diusir. Ya. Dan akhirnya monyet-monyet ini yang jadi yang dikawini oleh orang-orang dari keturunannya si Ken tadi. Kain. Ya. Itulah yang jadi campuran sama manusia. Nah, apakah itu benar? Itu salah. Makanya karena semua kejahatan ini bertumpuk di muka bumi, Tuhan memilih Nuh di ayat 9. Ceritanya tentang Nuh. Dan akhirnya semua yang salah tadi itu mati dan musnah, punah. Akhirnya kita semua saat ini adalah keturunan dari Sem, Ham, dan Yafet, keturunannya Nuh. Gitu. Kalau masalah teknisnya ya tadi sudah cukup seperti itu. Kalau masalah mau detailnya namanya siapa, ukurannya apa, kita nggak bisa jelasin Pak, karena itu ada di zaman itu. Tapi kalau mau buktinya, Bapak bisa datang ke museum. Banyak museum-museum purbakala yang ada tulang belulang kelompok sapiens yang bertulang tegak, yang namanya Homo erectus ya biasanya namanya erectus. Ya biasanya kan kelompok Bapak suka yang erek-erek ya, tegak-tegak. Nah itu masih ada, kepalanya besar. Oh, jadi kata ereksi itu dari itu? Iya, artinya iya, tegak. Homo erectus, dia binatang tapi udah berjalannya tegap. Iya. Dia udah homo, dia suka erectus juga. Yang suka homo udah homo itu artinya ini ya, manusia ya, human. Manusia, betul. Jangan kalian salah paham pula. Ini kalau nanya sekali lagi gue getok loh. Udah dijawab loh, diulang-ulang loh itu tadi. Makanya itu mendengarkan, menyimak. Yang mana Pak? Ketidaklogisan mana lagi Pak? Dalilnya, coba tunjukkan dalilnya yang dibilang manusia binatang. Dalilnya. Itu Tadi udah saya buka 4 ayat 18. Tadi itu udah dijawab pakai dalil loh. Pengkhotbah 3 ayat 18, coba Bapak baca. Udah saya bacain loh tadi Pak. Jadi dia memang nggak mendengarkan ya Pak Prof? Nggak mendengar. Ngeri ya. Makanya kita harus hidup menurut Kristus. Karena role model kita sejak kita diciptakan itu adalah Kristus. Kristus itu datang, saya ulangi lagi, Kristus datang supaya dia juga bisa, dia datang sebagai manusia supaya dia bisa juga menjadi suri tauladan semua umat manusia. Semua orang supaya ikut sama dia. Nah, hanya orang-orang bodoh sajalah yang menolak Kristus dan lebih memilih role model orang cabul dan perampok sekaligus pembunuh. Itu itu Nephilim ya? Nephilim. Nephilim SAW. Ya, jangan ikuti kelakuan binatang ya Pak ya. Karena kalau Anda mengikuti kelakuan binatang, Anda akan menjadi seperti binatang nanti di surga sana. Karena binatang nggak pernah beribadah. Ya, ingat ya teman-teman ya. Monyet itu nggak beribadah. Jadi kalau ada yang memilih hidupnya beribadah di dunia, terus setelah mati bangkit jadi seperti binatang nggak beribadah, ya itulah pengikut binatang. Tuh Pak.
Ya, binatang itu biasanya dia nggak bisa membedakan mana binatang yang udah waktunya digauli, mana yang enggak. Nah, itu binatang sulit. Tapi itu lebih dari binatang, tak? Binatang bisa loh kadang-kadang ya, memilah-milah siapa yang mau diinin ya. Ada yang udah masanya pembuahan ya, itu pasti digauli. Nah, kalau belum masanya pembuahan, dia nggak akan menggauli. Itu lebih parah dari binatang. Parah sih. Jadi, tolong ya, aku udah siap dibuahi, Bang. Kalau Aisyah itu belum bisa dibuahi. Maaf. Astaga. Salah. Jangan disebut. Ampun. Ya, jadi yang belum waktunya dibuahi jangan dibuahi ya. Karena yang membuahi belum waktunya dibuahi itu adalah di bawah lagi binatang. Di bawah level binatang ya Pak Prof ya? Iya. Itu Bang. Ya, kalau nggak masuk akal, ya akalnya dikeluarin. Ya, karena Anda berusaha memasukkan sesuatu ke akal Anda nggak bisa juga masuk, keluarin akalnya Bang. Maka jadi seperti binatang. Ya. Di Gresik tuh ada yang kawin sama binatang ya, sampai ketua MUI Jatim datang tuh. Rahayu binti Bejo. Tolong teman-teman jangan dibuka hadis Tirmizi 1375. Tolong jangan dibuka. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan diskusi agama dengan sangat luar biasa. Teman-temanku, mengapa manusia raksasa itu disebut binatang? Adalah karena mereka hidup tanpa roh Allah. Jadi sesungguhnya manusia tanpa roh Allah, tanpa roh kudus di dalam hidupnya, dia hanyalah seperti binatang yang tidak berguna dan juga yang tidak hidup di hadapan Allah. Karena itu teman-temanku, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kepadamu dianugerahkan Roh Kudus, yaitu Roh Allah yang akan memberikan jaminan bahwa engkau akan memiliki keselamatan, memiliki hidup yang kekal mulai hari ini dan sampai selama-lamanya ketika Tuhan Yesus boleh datang dan menyatakannya kepada setiap orang percaya. Tuhan Yesus memberkati.